sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi, kita juga ingin anak-anak murid kita ke depannya dia melek kepada teknologi. Jadi kita nggak menunggu mereka sampai mereka tamat kuliah barusan mereka mahir di bagian teknologi. Hari ini sebuah karunia kita dihadiahkan seorang murid yang dahsyat, ya, luar biasa, yang sudah bisa menciptakan sebuah teknologi alat. Kedepannya mana tahu terjadi lagi sebuah pandemik lagi, kita udah siap karena kita sudah ada satu alat yang bisa membantu kita semua untuk bisa menjaga jarak, sehingga kedepannya kita Indonesia bisa siap dan kita mampu juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia ini kita jangan dianggap remeh loh. Kita banyak bibit-bibit unggul, murid-murid yang cerdas, yang bisa juga membantu bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Maka hari ini kedatangan tamu kita yang agung, yang luar biasa, yang mau mendukung acara ini, biar anak-anak murid semuanya mereka semangat, mereka semuanya termotivasi, terinspirasi untuk terus berkarya memajukan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Itu saja kata sambutan dari saya. Dalam hati saya, lubuk hati saya yang begitu besar, dahsyat, luar biasa, mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Rudi bersama para tamu sekalian, pada orang tua dan anak murid yang semuanya begitu antusias mendukung agar acara ini bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Bagian daripada penemuan-penemuan di dunia, salah seorangnya bernama Angelina. Tepuk tangan untuk Angelina. Hari ini kita sudah memasuki, kalau Profesor Renard Kasali mengatakan bahwa generasi hari ini bukan generasi X atau generasi Y, tetapi generasi cherry. Jangan senang dikatakan cherry, karena cherry itu buahnya cantik, rasanya juga menyegarkan, tetapi generasi sekarang ini dikatakan generasi cherry. Cherry itu buah yang gampang tergores dan gampang busuk. Dia harus dijaga dengan ketat, kemasannya juga harus bagus, dibungkus pakai foam, baru dikasih kotak, kasih kemasan yang cantik, baru dikasih kotak, baru bisa dikirim jaraknya jauh, dan itu tidak boleh kena benturan. Artinya adik-adik sekalian yang berbahagia, rasa-rasanya miris juga kalau kita dikatakan generasi cherry. Kenapa? Generasi cherry itu generasi yang tidak boleh mendapat gangguan, tidak boleh mendapat benturan dari mana-mana. Sementara dunia kita hari ini ke depan adalah dunia yang penuh tantangan dan penuh kekerasan. Betul? Apa kamu dari rumah semua disiapin dari pagi, disiapin sarapannya, disiapin pakaiannya, disiapin semua? Saya rasa kita bertemu hari ini, adik-adik sekalian yang berbahagia, harus merubah mindset. Jenderal MacArthur itu ketika berkunjung, seorang jenderal yang sangat luar biasa, jenderal Amerika yang sangat terkenal pada Perang Dunia Kedua, ketika dia berkunjung ke barak militer pada Perang Dunia Kedua, yang dia lihat adalah pertama tempat tidur tentara atau prajurit. Saya hanya ingin bertanya, jujur, adik-adik sekalian, yang bangun pagi melipat tempat tidur dan selimut mengurus bantalnya, siapa? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Nah, tepuk tangan. Dan ini Pak Stephen, tidak banyak jumlahnya. Ini sekitar kurang lebih 100 ya di ruangan ini. Tapi 3-4 orang aja yang melipat tempat tidur. Sementara saya bangun tidur itu melipat tempat tidur sendiri, menyusun bantal, membersihkan, baru saya bisa keluar. Anak saya juga saya sampaikan demikian. Jadi jangan deh, hari ini kita udah bertemu. Pengen sukses nggak? Pengen sukses nggak?
Pengen sukses nggak? Kurang keras. Pengen sukses nggak? Nah, kalau pengen sukses, belajarlah dari hal-hal kecil. Kerjakanlah sesuatu yang tidak menyusahkan orang. Kalau memang pembantu bisa melakukan itu betul. Tapi adik-adik bangun tidur kan nggak susah ya. Memang hal sederhana dan kecil. Nah, itu yang saya terima dari Jenderal MacArthur. Yang kedua, tadi Reinhard Kasali mengatakan bahwa pada suatu ketika dunia ini, ketika kamu harus berjalan-jalan. Tadi MC-nya siapa namanya? Filia. Kalau kamu hari ini dikasih tiket, dikasih uang seadanya, katakanlah 10 juta atau 20 juta, kamu disuruh berangkat ke mana saja yang kamu kepingin. Kamu kepingin kemana kalau jalan-jalan hari ini? Amerika, Eropa, Afrika, atau ke Paris? Masa nggak punya impian? Tepuk tangan dulu untuk yang tidak punya impian. Jadi ya harus, kita ini lahir besar dan harus punya tujuan. Kamu sekarang sekolah di sini kan punya tujuan, ingin menggali ilmu, benar? Nah, setelah punya ilmu ingin mencapai kesuksesan dan kesuksesan. Dan salah satunya tentu kalau orangnya traveling ya, ada yang suka travel, ada yang suka adventure dan lain sebagainya. Tetapi suatu ketika ada seorang gadis diberikan orang tuanya pada masa liburan jalan-jalan ke Afrika di daerah Kenya. Dia backpacker, gadis berusia 17 tahun. Ketika dia tertidur, ranselnya dicuri orang, paspornya hilang, apalagi handphone, semuanya hilang. Kamu harus jadi bagaimana? Disitulah kita harus diuji, apakah kita nyaman-nyaman saja terus dari lahir sampai tua. Kamu, siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa menjamin kita hidup nyaman-nyaman saja. Suatu ketika orang tua sakit atau bagaimana situasi yang kita tidak bisa persiapkan, maka kita harus lebih kuat dan lebih kuat. Betul? Betul. Siap untuk kuat? Siap. Aku ngambil peran Pak Rudi Rahman ini jadi motivator ini. Tapi semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita. Yang saya ingin sampaikan bahwa pertemuan ini luar biasa. Ada seorang anak yang bernama Angelina dengan penemuan yang luar biasa. Nanti akan kita saksikan bersama. Hanya itu aja tips dari saya. Dan sebagai tambahan, biar pertemuan ini tidak terkesan berlalu begitu saja. Minimal ingat Pak Rudi Hermanto itu, ingat, kalau enggak ingat di lipat tempat tidur, ya, generasi Cherry. Atau ada lagi, kalau pesan yang saya dapat dari seorang Jokowi itu fokus. Jadi Jokowi itu fokus. Dia tidak memperdulikan apa kata orang, apa kata dunia. Yang ingin saya kerjakan apa dan ingin saya capai apa. Jadi adik-adik sekalian, bisa fokus? Bisa. Nah, kalau bisa fokus, maka kamu adalah ciri-ciri orang yang sukses. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Yang nggak tepuk tangan itu jauh dari sukses. Nyesal dia nanti. Tapi yang tepuk tangan udah pasti sukses. Minimal sukses tepuk tangannya. Punya tangan bisa ditepuk kan sukses tepuk tangannya. Kalau kita bisa fokus, maka pencapaian yang kita lakukan akan kita ukur. Tapi yang pasti saya bahagia berada di antara kalian. Kalian orang-orang yang punya masa depan yang sangat cerah. Jadilah tangguh. Kalau di Jepang itu wajib baca buku Musashi.
Kalau anak-anak Jepang itu wajib, orang Jepang itu membaca Musashi. Musashi itu adalah seorang petarung. Jadi kalau orang Jepang itu dulu, kalau nggak tahu sekarang apakah Cherry juga, Musashi Cherry kali ya. Nah jadi kita jangan, kita harus jadi petarung, kita harus jadi orang yang benar-benar bisa mandiri, berdikari terhadap diri sendiri. Jadi jangan terlalu dimanja. Saya nanti suatu ketika jumpa adik-adik tamatan dari Carnegie ya, Carnegie itu orang-orangnya memang tanggung. Jadi punya nama, reputasi yang bagus di kota Medan. Tepuk tangan untuk Carnegie. Salahnya Bu, saya kurang lancar bahasa Inggris. Padahal dulu ketika remaja, saya yang paling sering ngobrol sama bule. Dulu kalau pengen jumpa bule di Hotel Danau Toba Pak Rudi, sambil berenang di sana banyak bule. Jadi sepupu saya dia heran, kamu kok hebat ya bisa bahasa Inggris. Padahal saya bahasa Inggris bercampur bahasa Tarjan. Nah yang pasti kita bisa komunikasi. Kita tidak perlu mengetahui banyak bahasa, tapi kita harus lebih bisa berkomunikasi dengan cara-cara yang universal. Untuk itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang. Cerita agak sedikit kesempatan. Di dunia ini memang semua manusia itu butuh kesempatan. Kepintaran itu dari atas, ya, dan skill itu bisa dilatih. Nah, kalau kesempatan itu memang selama ini kalau misalnya kita bahas kalau untuk kesempatan itu timbul memang saya percaya itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri timbul itu bisa dikatakan itu sikap kita, dimulai dari cara kita, perlakuan kita, sikap kita, ya itu bisa timbul itu satu kesempatan yang diberikan oleh pihak lain. Contohnya sama halnya hari ini kesempatan ini sudah diberikan dari Pak Stephen, dari Bapak Ibu sekalian, untuk murid kita Angelica Salim. Makanya bisa ada kesempatan ini kita bertemu di sini, ya. Nah, karena apa? Karena perlakuan dia sendiri. Kepintaran dia konsisten dengan diri sendiri. Dia berlatih untuk diri sendiri. Makanya kenapa hari ini muncullah ada satu kesempatan yang kita bisa hadirkan tamu yang luar biasa ini, Pak Rudi Hermanto. Kita bisa bertemu, kita bisa tatap muka, ya. Sama seperti halnya yang tadi Pak Rudi bahas, perilaku diri sendiri itu kita dibentuk dari hal kecil. Contoh seperti Pak Rudi bilang, bangun tidur, kita harus konsisten. Bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, tidur lagi ya. enggak sorry. Bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, kita lipat bantal dan sebagainya, sarapan, itu harus dilakukan setiap hari. Memang kelihatannya gampang bro, tapi masih banyak juga yang belum ngelakuin sampai sekarang. Kita hidup di dunia ini udah berapa tahun? Contoh kayak bro-bro kita, sister-sister kita ini semua, ya kan? Nah, udah lumayan belasan tahun ya saya rasa ya. Kenapa kita nggak ngelakuin hal yang seperti itu? Padahal itu hal kecil. Nah, cobalah kita mulai dari hal kecil itu, kita biasakan. Baru kita bisa menghadapi hal yang luar biasa, hal yang besar. Oke? Nah, ada orang tua selalu bercerita ke kita, tolong selalu berpikir dan melihat yang benar.
Coba biasakan itu semua, teman-teman. Coba biasakan. Kita melihat yang benar, belajar yang benar, melihat yang benar, berpikir yang benar. Dan itu pasti akan menghasilkan ucapan yang benar. Ya, di saat ucapan yang benar, kita harus merealisasikan dengan perilaku yang benar. Ya, perilaku yang benar itu bisa dikatakan sikap yang benar, sikap yang teratur. Ya, sikapmu menentukan nasibmu. Pernah dengar? Pernah, guys? Pernah dengar, guys? Ya, itu betul sekali, sangat simpel sekali. Sebelum kita menghadapi hal-hal besar itu, ada benarnya itu kita membenahi diri sendiri dulu. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tentu saya juga mengaturkan rasa salut kepada orang tua Bapak Ibu Angelika Salim di atas omongan yang luar biasa. My friend Kelly, and we are from Junior High School 2. Nama saya Angelika Salim dan saya di sini bersama teman saya Kelly dan kami ada murid dari kelas SMP 2. So first I'm going to demonstrate and explain about how this social distancing device work. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mesin social distancing ini bekerja. So if there is a person who get close to us and there's a movement, the device will start ringing. Jadi jika ada gerakan terdeteksi atau jaraknya terlalu dekat dengan mesin ini akan berbunyi. So I'm going to explain how I made this device. Jadi saya akan menjelaskan kepada semuanya bagaimana saya merakit mesin ini. So first I'm going to explain about the materials. The first one I use is Arduino Uno. Dan di sini saya menggunakan buzzer untuk suaranya, alatnya. And last but not least, I'm using a battery for the electricity. Dan yang terakhir saya menggunakan baterai di sini untuk elektrisitinya biar bunyi. So you might be asking, why should I use two sensor instead of one? Jadi di sini pasti semuanya bingung ya, kenapa di sini saya menggunakan dua sensor tapi bukan satu. So the first sensor, ultrasonic sensor, is used to measure the distance. Jadi pertama di sini ultrasonic sensornya digunakan untuk mengukur jarak kita. And the peer sensor is used to detect movements. Dan peer sensor di sini digunakan untuk mendeteksi gerakan kita. So I'm going to connect this Arduino Uno. This Arduino Uno is the main brain of this device because we put the program into this Arduino Uno and then we connect it to the two sensors. Jadi Arduino Uno di sini adalah sensor adalah utamanya di sini karena saya memasukkan program ke Arduino ini dan mengaitkannya kepada dua sensor di sini. And then I'm going to connect it to the buzzer to give us a signal or alarm if we are too close to our friends. Jadi saya meletakkan buzzer ini di sini mengaitkan dengan sensor ini untuk memberikan sinyal atau alarm untuk mengingatkan kita jika kita terlalu dekat dengan teman kita atau orang lain. And last but not least, all of this device just connected to batteries and I'm sure it will start working. Saya menggabungkan seluruh bahan yang ada di kotak ini kepada baterai di sini dan saya sangat yakin bahwa ini akan bekerja jika saya meletakkan baterainya di sini. So what is the point of doing this sensor? Nah, jadi apa tujuan saya membuat sensor ini? So because of COVID cases in Indonesia is getting higher and higher, so Steven told me to make this sensor to prevent us getting close to our friends. Jadi karena kasus COVID di Indonesia telah meningkat dan Steven menyuruh saya untuk membuat sensor ini untuk menjaga jarak dengan teman kita agar kita semua itu aman. Yeah, so I think this is all that I need to explain in my presentation today. I hope you guys understand what I mean. Thank you very much. Jadi itulah yang saya sampaikan di presentasi
bermanfaat bagi semuanya dan semuanya bisa mengerti tentang sensor ini. Terima kasih semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang produk yang satu ini. Jadi nama dari produk ini adalah Automatic Hand Sanitizer Dispenser. Oke, yang pertama saya akan hidupkan terlebih dahulu. Nah, jadi cara penggunaan produk ini adalah di depan ada namanya sensor infrared yang terhubung ke modul relay, dan dari sini kabel-kabel ini terhubung lagi dengan pump yang terdapat di dalam botol ini. Dan ini airnya itu hand sanitizer ya. Jadi cara kerjanya, letakkan saja tangan kita di depan ini. Nah, jadi akan keluar seperti ini. Jadi udah otomatis dan tinggal taruh saja gitu. Jadi akan mengurangi penyebarannya virus corona. Sebuah kesempatan yang sangat menggembirakan dan membanggakan kita semua. Ternyata di sekolah ini ada temuan sebuah alat sensor yang ditemui oleh Angelina Salim. Saya tadi bisik-bisik sama Pak Tinus dan Pak Rudi Rahman. Ketika kami SMP itu entah lagi ngapain ya, lagi main-main, patok lele, kejar-kejaran, berenang. Tapi ini hari ini kita bangga Pak Kepala Sekolah, Pak Stephen. Sekolah ini sudah berhasil memberi tahu kepada dunia, dan ini harus disampaikan bahwa di sekolah ini anak yang masih remaja usia SMP dan kepada orang tua berbangga dengan putrinya. Tapi Angelin harus lebih berani, lebih semangat lagi, punya cita-cita yang tinggi. Karena Bung Karno berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh masih nyangkut di antara bintang-bintang. Tepuk tangan. Dan kepada Olivia Quantum yang konon ceritanya menyisikan 2000 siswa seluruh Indonesia, nggak tanggung-tanggung loh, juara 1. Dan yang paling bahagia itu sebetulnya selain orang tuanya adalah Pak Stephen dan saya berdiri di antara mereka. Kita orang-orang juara nih, jadi harus membuat sesuatu yang lebih dan lebih lagi, membanggakan orang tua dan keluarga, menjaga nama baiknya, tidak sekedar hanya pintar tetapi punya attitude yang baik. Kata Pak Rudi tadi, motivator kita harus selalu humble, tidak perlu terlalu sombong. Kemarin saya baru ketemu dengan Kepala BKKBN, katanya dari 100 orang Indonesia itu ada 5-6 orang itu kena stunting. Yang stunting itu levelnya banyak. Bukan karena si Olivia ini agak bukan kurang vitamin dia, bukan, tapi mungkin genetik ya Pak ya. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Olivia dan Angelina dan semua orang tua. Terima kasih, saya bangga